Bab 1971. Sumber cahaya. Pada pemikiran pertama Tan Yun, bola cahaya dengan diameter puluhan ribu kaki dan vitalitas yang kaya dan tak tertandingi muncul di langit di atas Tan Yun. Segera, sumber cahaya hancur, dan cairan kehidupan yang kaya susu menyelimuti Tan Yun. Segera, anggota tubuh dan tulang Tan Yun yang hilang tumbuh dengan cepat. Tulang melahirkan darah, darah dan daging. Hanya bernapas, mereka sebagus biasanya. Tan Yun melompat dan mengenakan jubah putih. Berdengung. Napas tirani memenuhi tubuhnya, membuat kekosongan di sekitarnya terkoyak. Tan Yun mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Dia melihat ke langit, "Su Bing, kamu menungguku. Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi dan naik ke alam leluhur tinggi untuk menemukanmu segera." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berubah menjadi kecepatan cahaya putih, dan melesat ke arah luar pegunungan Hongmeng. Setelah Tan Yun kembali ke rumah ilahi Hongmeng, ia kembali ke menara Dewa Ruang dan Waktu yang mulia, duduk bersila, dan mulai melahap Dewa Langit dan Bumi dalam latihan retret. Waktu berlalu, dan setelah 20.000 tahun dari dunia luar, jiwa leluhur Hongmeng kedua mengembun di kolam Tan Yunling, dan dia dipromosikan ke tahap kedua dari alam Raja Leluhur. Setelah 24.000 tahun lagi, Tan Yunling memadatkan jiwa leluhur Hongmeng ketiga di kolam, dan memasuki tahap 3 dari alam Raja Leluhur. Segera, Tan Yun terus mundur. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan Hongmeng, fenomena langit dan bumi yang sangat menakutkan terjadi. Ledakan. Dengan suara keras, penghalang kosmik yang sangat keras tampaknya terkoyak oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat, memperlihatkan retakan hitam yang panjangnya ratusan juta meter. Cahaya keemasan yang indah keluar dari celah hitam pekat, dan jatuh ke langit. Segera, raksasa emas dengan ketinggian 100.000 kaki, melangkah keluar dari celah di penghalang kosmik yang gelap, berubah dari kedalaman pegunungan Hongmeng menjadi seorang pria muda yang mengenakan jubah emas. Desir-desir. Segera, raksasa emas dengan nama 10.000 meter terbang keluar dari celah-celah di alam semesta. Dia dengan hormat menggantung di belakang pria muda berjubah emas. Ada ribuan orang, dan masing-masing dari mereka disulam dengan kata Elysium di jubah dada mereka. Dan setiap raksasa memancarkan aura yang sangat menakutkan. Haha, sangat bagus. Pria muda berjubah emas memandang pegunungan Hongmeng yang indah dan berkata sambil berpikir, alam semesta yang lebih rendah ini tidak memiliki ledakan kosmik, itu benar-benar hebat. Karena tidak ada kehancuran besar, darah dan jiwa yang dibutuhkan untuk altar sudah cukup. Setelah mengatakan itu, pemuda di Jinpao melambaikan tangannya, "Pergi, tangkap seseorang." Itu Tuan Muda. Ribuan raksasa emas tiba-tiba menyusut ke ketinggian normal setelah menerima perintah, dan dengan hormat mengikuti pria berjubah emas, terbang menuju pegunungan Hongmeng. Kecepatan penerbangan sangat cepat sehingga mengejutkan. Ketika pemuda Jinpao memimpin ribuan bawahan terbang keluar dari pegunungan Hongmeng, mereka menemukan bahwa tidak jauh di kehampaan, sepasang tao berjalan di lautan awan berpegangan tangan. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, pemuda berjubah emas menghilang dari udara tipis, dan muncul di depan sepasang taois pada saat berikutnya. Wanita itu mengenakan rok hijau, sekitar 20, dengan wajah ikan dan angsa liar. Pria berjubah putih berusia sekitar 27 tahun. Keduanya memandang pria berjubah emas yang tiba-tiba muncul di depan mereka, dan ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat basis kultivasi pihak lain, mereka membungkuk dan berkata, "Saya tidak tahu senior, ada apa pesanan Anda?" Pria muda di Jinpao menutup telinga terhadap langkah selanjutnya, yang membuat pasangan Tao itu tidak terduga. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku." Mengikuti wanita berbaju hijau, ada teriakan, tetapi melihat, pria muda berjubah emas meraih pinggang wanita berbaju hijau dan tersenyum. "Cek-cek, aku tidak menyangka, level rendah ini, wanita kosmik juga memiliki kecantikan seperti ini." Dengan mengatakan itu, pria muda di Jinpao dengan rakus mencium bibir merah wanita dengan rok hijau terlepas dari perlawanan wanita itu. Wanita dengan rok hijau menggigit lidah pemuda Jinpao dengan ganas, dan segera, lidahnya berdeguk darah. "Ah, dasar pelacur, berani menggigit tuan muda ini." Pria muda di Jinpao melonggarkan wanita dengan rok hijau, pop. Sebuah tamparan di wajah tangan kanannya menamparkan wajah wanita itu. Ledakan. Dengan darah berceceran, kepala wanita itu ditampar wajahnya oleh pemuda di Jinpao, dan dia meninggal di tempat. Kejam, kejam, brutal, tidak ada kemanusiaan.
Kamu binatang buas, tunggu aku, dan aku akan melapor kepada dewa leluhur Tuan Hongmeng, biarkan dia menjadi tuan untukku. Pria berjubah hijau menatap pria muda berjubah emas dengan mata merah, dan setelah raungan serak, dia memeluk mayat pendamping Tao di langit dan melarikan diri ke kejauhan. Bukannya dia tidak ingin membalas dendam, tetapi dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan dari pemuda Jinpao. Melihat sosok pria berjubah hijau yang melarikan diri, mata berbintang dari pemuda Jinpao dipenuhi dengan permusuhan yang kuat. Kamu semut, berani memarahi tuan muda ini, aku tidak berpikir kamu tahu cara menulis kematian, kata-kata. Begitu kata-kata itu jatuh, pemuda berjubah emas itu mengambil langkah lembut dan melintasi kekosongan puluhan ribu sen, dan langit menghalangi pemuda berjubah hijau itu. Sosok pemuda berjubah emas melintas, dan darah tiba-tiba muncul, dan dia merobek telinga kanan pemuda berjubah hijau. Ah! Jeritan pria berjubah hijau tiba-tiba berhenti, tetapi pria muda berjubah emas itu menangkap lehernya seperti kilat. Dengan senyum iblis di wajahnya, pemuda berjubah emas berkata dengan ringan, selanjutnya, tuan muda ini akan memberimu dua pilihan. Tipe pertama, apa yang saya tanyakan kepada Anda menjawab dengan jujur, dan saya akan meninggalkan seluruh tubuh Anda. Yang kedua, kamu tidak perlu menjawab, aku akan menggali bola matamu, lalu memotong lidahmu, dan kemudian membiarkanmu mati perlahan dalam penderitaan yang menyakitkan. Jika Anda memilih tipe pertama, Anda menganggukkan kepala, dan tipe kedua Anda menggelengkan kepala. Mendengar ini, mata pria Kingpao menunjukkan ketakutan yang mendalam, dan dia mengangguk tanpa sadar. Betul sekali. Pria muda berjubah emas melepaskan pria muda berjubah hijau dan bertanya, mari kita bicara tentang alam semesta tingkat rendah ini. Ada beberapa alam dewa, siapa tuannya? Pemuda Kingpao gemetar dan berkata, alam semesta ini memiliki alam dewa Hongmeng, alam dewa asal, dan alam dewa kekacauan. Sekarang dewa leluhur Tuan Hongmeng adalah tuannya. Dewa leluhur Tuan Hongmeng di mulutmu adalah alam dewa leluhur. Tanya pemuda Jinpao. Ratusan ribu tahun yang lalu, sekarang saya tidak tahu. Pria berjubah hijau berkata dengan ekspresi ketakutan. Hahaha, hanya semut dari alam dewa leluhur. Pemuda Jinpao menyeringai, ayo pergi, di mana dewa leluhur Hongmeng di mulutmu. Terbang jauh ke barat, itu adalah kota dewa Hongmeng, dewa leluhur Hongmeng ada di kota dewa Hongmeng, rumah dewa Hongmeng. Suara pria Kingpao jatuh, dan pemuda Jinpao memukul dada pria Kingpao dengan telapak tangan kanannya. Bang! Dengan suara, pria berjubah hijau itu hancur berantakan, janin jiwanya hancur dan mati. Pria muda berjubah emas itu melihat kembali ke ribuan bawahan dan berkata dengan ringan, pergi ke kota Dewa Hongmeng. Setelah setengah jam, di kota luar kota Dewa Hongmeng, penjaga kota mengerutkan kening, tetapi dia melihat ribuan sinar cahaya keemasan meledak dari langit. Dalam sekejap mata, ribuan anak muda mengenakan jubah emas muncul di luar gerbang kota. Siapa yang datang? Wali kota bertanya. Semut, buka gerbang kota, tuan muda ini memiliki sesuatu untuk mencarimu, dewa leluhur Hongmeng. Pemuda Jinpao berkata dengan nada memerintah. Dewa Agung secara alami tidak mau, sombong, tidakkah kamu melihat tempat apa ini? Bagaimana kamu bisa membiarkanmu menjadi liar? Mencari kematian. Pemuda berjubah emas tiba-tiba melambaikan tangan kanannya ke arah jenderal besar, dan segera, suasana mengerikan menyelimuti jenderal besar itu. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, Jenderal Dewa Agung berubah menjadi awan darah dan menghilang sebelum berteriak. Melihat ini, prajurit sihir di menara buru-buru berteriak, kemari. Ada musuh. Siapa itu? Berani liar di sini. Dengan suara tua, Komandan Wu Cheng dari alam dewa atas muncul dari udara tipis dari atas kota. Kembalilah ke Panglima tertinggi, dialah yang membunuh Jenderal Besar Lilong. Seorang prajurit sihir menunjuk ke arah pemuda berjubah emas di bawah gerbang kota dan berkata. Komandan Wu Cheng menatap pemuda berjubah emas, pupil matanya yang berlumpur tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa melihat kultivasi orang lain. Meskipun dia tahu bahwa wilayah lawan lebih tinggi dari miliknya, Komandan Wu Cheng tidak takut sama sekali. Menurutnya, tidak ada yang berani menjadi liar di kota Dewa Hongmeng dari sudut pandang tiga dewa utama. Tanpa menunggu kata-kata dari Komandan Wu Cheng, pemuda di Jinpao menyeringai dan berkata, semut di alam dewa, berani tidak sopan kepada tuan muda ini, sialan. Pria muda berjubah emas berdiri dengan tangan di tangannya, membalik tangan kanannya, dan menamparkan telapak tangan ke arah Komandan Wu Cheng. Ledakan.
Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa yang terbuat dari ribuan kaki dipadatkan oleh kekuatan suci, dengan kekosongan yang runtuh membombardir formasi pertahanan besar di depan menara. Kulit Komandan Wu Cheng berubah drastis. Dia berpikir bahwa dia akan aman dan sehat dengan parit, tetapi dia salah. Dalam sekejap mata, barisan penjaga kota ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan napas yang berasal dari telapak tangan raksasa kekuatan ilahi menembus barisan dan menelan Komandan Wu Cheng. Tuan leluhur Hong Meng, musuh akan datang. Suara Komandan Wu Cheng jatuh, dan seluruh orang berubah menjadi awan darah dari menara atas, tanpa tulang yang tersisa. Teriakannya sebelum dia meninggal bergema di seluruh kota luar dan dalam Hong Meng, dan puluhan miliar warga dan tentara mendengar kata-kata itu, bingung. Dari sudut pandang mereka, bagaimana bisa musuh datang? Selain itu, para prajurit di menara benar-benar ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda berjubah emas dapat dengan mudah membunuh Panglima tertinggi Wu Cheng dengan formasi besar penjaga kota. Anda harus tahu Panglima tertinggi Wu Cheng, tetapi dia adalah orang kuat di alam dewa. Seberapa kuat pemuda berjubah emas? Pada saat yang sama, di rumah ilahi Hong Meng, menara dewa duniawi tertinggi, Tan Yun, yang sudah menjadi alam leluhur 3, tiba-tiba membuka matanya. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, rambutnya beterbangan, dan indera Tuhan yang tak terlihat menyembur keluar dari menara, dan napasnya meluas ke kota luar dewa Hong Meng. Ketika Tan Yun mengamati melalui indera ilahi, Putri Yuyan, Suan Yuanrou, dan Nangong Yukin memasuki menara lantai 2 tempat Tan Yun berada. Para wanita juga melepaskan kesadaran ilahi mereka dan melihat pria muda berjubah emas. Di luar gerbang kota, sangat kuat, Tan Yun terkejut, dan tiba-tiba berdiri dan menatap para wanita. Kekuatan pemuda berjubah emas itu tidak terduga. Ribuan bawahan yang dia bawa semuanya ada di alam leluhur berlapis 9. Karena Tan Yun dapat melihat sekilas, ranah orang kuat yang 2 alam lebih tinggi dari dirinya, sehingga dia bisa melihat tingkat kultivasi pemuda Jinpao. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa karena dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi pemuda jubah emas, dia setidaknya adalah orang kuat di ranah kaisar leluhur 4 kali lipat. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Suan Yuanrou dan bertanya, "Rower, kamu dapat melihat basis kultivasi siapapun. Lihatlah, apa kekuatan pemuda jubah emas." Wajah Suan Yuanrou pucat, dan dia gemetar, dia adalah kaisar leluhur tingkat 8. Apa? Leluhur bermata 8. Tan Yun tampak terkejut. Hal yang sama berlaku untuk semua wanita. Dalam pikiran Tan Yun, bahkan dengan 3 kerajaan leluhur raja, dia mungkin tidak dapat membunuh orang kuat di negara leluhur 9 kali lipat. Tetapi pihak lain memiliki ribuan pembangkit tenaga listrik dari alam kaisar leluhur 9 lapis, dan pemimpinnya adalah kaisar leluhur berlapis 8. Di depan lawan, dia lemah dan lemah seperti semut. Suamiku, orang-orang ini pasti berasal dari alam leluhur tertinggi. Yuyan berkata dengan ekspresi serius, mereka mulai membunuh orang segera setelah mereka datang. Sementara Yuyan berbicara, Tan Yun dan para wanita lainnya menemukan melalui indera ilahi mereka bahwa puluhan ribu tentara yang menjaga gerbang kota di lantai bawah hancur berkeping-keping di bawah deru pemuda berjubah emas. Pada saat ini, Tan Yun mendengar suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi dari pemuda berjubah emas, Raja Leluhur Hong Meng, Tuan muda ini memberi Anda kesempatan, segera keluar, jika tidak, Tuan muda ini tidak keberatan membunuh kota. Suamiku, jangan keluar, kata Nangong Yukin. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku harus keluar. Formasi pertahanan yang hebat tidak bisa menghentikan lawan sama sekali. Situasinya mendesak, kalian semua dengarkan aku. Tan Yun memandang gadis-gadis itu dan berkata, formasi pertahanan yang hebat menghalangi mata yang mengintip dari indera ilahi. Dia tidak bisa melihat kita. Kamu segera bersembunyi dengan orang yang kamu cintai. Ingat, apapun yang terjadi, jangan keluar. Setelah itu, Tan Yun bangkit dan berjalan keluar dari menara. Suamiku, kamu harus berhati-hati. Mata indah Tang Meng dipenuhi air mata. Tan Yun berbalik dan memeluk Tang Meng erat-erat ke dalam pelukannya, dan berkata dengan suara nyaring, jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan bertahan dan bertahan. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia dengan cepat melangkah keluar dari menara dewa dan terbang menuju kota luar kota dewa Hong Meng. Dan putri-putri Yuyan segera menghubungkan orang tua Tan Yun dan kerabat mereka ke dalam menara ruang dan waktu yang mulia. Pada saat ini, semua wanita yang paling dekat dengan Tan Yun telah memasuki menara,
kecuali Sen Suzhen, yang sedang duduk di kota Dewa Kekacauan. Setelah itu, Yu Yan mengambil menara waktu dan ruang dan menyembunyikannya di dalam Gunung Hongmeng Sensan. Di dalam menara, orang tua, ayah mertua, dan ibu mertua Tan Yun tampak ketakutan. Setelah beberapa saat, Tuan Muda Senior tenang, generasi muda ada di sini. Dengan suara hormat, Tan Yun turun dari langit dan terbang ke menara, menatap pemuda berjubah emas di bawah, berpura-pura tulus dan ketakutan. Keluarlah dan bicara. Pemuda Jinpao tidak bisa membantah. Ya, Tan Yun berkata, dan buru-buru melepaskan ikatan formasi penjaga, melakukan tendangan voli di depan pemuda berjubah emas, membungkuk. Dalam-dalam, aku ingin tahu apakah kamu memiliki instruksi untuk datang ke alam semesta yang lebih rendah. Pria muda berjubah emas berkata dengan ringan, semut, bagaimana Anda berbicara dengan tuan muda ini? Ledakan. Pemuda berjubah emas itu memukul dada Tan Yun dengan tendangan, sangat cepat sehingga Tan Yun tidak punya waktu untuk bereaksi. Engah. Tan Yun merasa organ-organ dalamnya seperti bergeser, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan kabel yang putus. Itu menabrak dinding dan kemudian jatuh ke tanah. Tan Yun menyemburkan darah lagi dan menggelengkan kepalanya. Ketika dengan gemetar mencoba untuk berdiri, pemuda di Jinpao berkata dengan merendahkan, berlutut dan merangkak seperti anjing untuk menjawab. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, hatinya meraung seperti binatang buas, sabar. Aku bersumpah, selama aku tidak mati, kamu akan hancur berkeping-keping. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, berlutut di tanah, dan merangkak ke arah pemuda berjubah emas. Mendaki ke depan dan belakang pemuda berjubah emas, Tan Yun menundukkan kepalanya dan berkata, bolehkah saya bertanya kepada tuan muda senior apa pesanannya? Siapa namamu? Kata pemuda Jinpao. Junior itu bernama Tan Yun. Tan Yun berkata dengan jujur. Ya, setelah pemuda Jinpao mengatakan dia mengetahuinya, dia pasti berkata, tuan muda ini, saya tidak ingin membuang waktu di alam semesta tingkat rendah ini. Tuan muda hanya mengatakannya sekali, kamu telah mendengarnya dengan jelas. Jangan tanya kenapa, segera panggil puluhan miliar tuan muda ke tuan muda ini dan pergi ke dunia leluhur tertinggi bersama tuan muda ini. Mendengar ini, hati Tan Yun bergetar, dan firasat buruk muncul secara spontan. Dia dengan hati-hati berkata, Tuan Senior, Anda adalah eksistensi yang unggul, kami hanya semut di mata Anda. Apa yang Anda ingin kami lakukan di alam leluhur tertinggi? Pria muda berjubah emas dengan tegas berkata, brengsek, apakah Tuan muda mengizinkanmu untuk berbicara? Katakan satu kata lagi dan kamu akan mati. Junior patuh. Tan Yun menundukkan kepalanya dan memimpin perintahnya. Pada saat ini, Tan Yun sangat menginginkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Karena kelemahannya, dia secara sewenang-wenang dihina oleh tugas-tugas di depannya. Itu karena kekuatanku yang rendah dan tidak ada hak untuk berbicara. Itu karena kurangnya kekuatan dan dibantai secara sewenang-wenang, tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Bangun, pemuda Jinpao berkata dengan dingin, beri kamu waktu untuk membawa orang keluar, dan kamu akan pergi bersamaku. Kalau tidak, tuan muda ini tidak keberatan dan ingin kota Dewa Hongmeng menjadi kota mati. Gulungan. Mendengar ini, Tan Yun menekan kemarahan mengerikan di hatinya, berbalik dan berjalan ke gerbang kota dengan tenang. Segera, kesadaran ilahinya menyelimuti seluruh kota luar dan berbicara kepada lebih dari 20 miliar tentara. Sumpit sialan itu akan membawa kita puluhan miliar orang dewasa muda ke alam leluhur tertinggi. Untuk saat ini, kita tidak tahu kesulitan seperti apa yang akan kita hadapi ketika kita pergi ke alam leluhur tertinggi, dan mungkin nyawa akan hilang. Tapi meski begitu, kita harus pergi. Kalau tidak, tidak ada orang yang kita cintai yang akan selamat. Sekarang saya menyatakan bahwa itu adalah satu-satunya putra dalam keluarga yang tinggal, dan prajurit sihir lainnya meninggalkan kota sendirian. Detik berikutnya, kota di luar kota Dewa Hongmeng terdengar seperti gelombang rasa hormat, ini Tuan Zuang. Sejak saat itu, seorang prajurit terkenal terbang keluar dari barak dan terbang keluar kota. Di hati mereka, hidup dan mati telah diabaikan. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka dengan tegas mematuhi perintah. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan ragu. Ketika semua dewa dan tentara terbang keluar dari gerbang kota, Tan Yun memikirkan suara tersedak Yu Yan, suamiku, dia ingin menangkapmu, apa yang harus aku lakukan? Tan Yun berkata dengan nyaman, Yu Yan, jangan menangis, aku akan menjaga diriku sendiri.
Tetaplah di sini dengan tenang. Ketika aku aman mulai sekarang, aku akan turun untuk mencarimu. Jangan khawatirkan aku. Yuyan di dalam gunung Sensan Hongmeng, berdeguk dengan air mata, berkata, kamu harus berjanji padaku bahwa tidak ada yang akan terjadi. Oke, aku berjanji padamu. Tan Yun berbalik dan terbang keluar dari gerbang kota setelah transmisi suara enggan. Pada saat ini, puluhan miliar prajurit purba telah berdiri dengan rapi. Pria muda berjubah emas membenci puluhan miliar tentara. Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah kuil biji sesawi yang Tan Yun tidak bisa melihat Gret terbang keluar dari borgol dan berubah menjadi kuil perak raksasa dengan ketinggian 1 juta kaki. Masuk untuk tuan muda ini, kata pemuda Jin Pao. Mendengar ini, seorang prajurit ilahi melirik pemuda berjubah emas dengan ekspresi tidak menyenangkan. Ketika dia tidak melihat gerakan pemuda berjubah emas, matanya pecah. Ah! Mataku. Jeritan prajurit ilahi berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya berubah menjadi awan darah dan pecah sampai mati. Pria muda berjubah emas memindai prajurit dewa dan berkata sambil tersenyum, sekelompok semut, jika mereka berani tidak menghormati tuan muda ini, mereka semua akan mati. Masuk untuk tuan muda ini. Mendengar ini, Tan Yun berbicara kepada para dewa dan tentara, masuklah ke aula. Setelah itu, Tan Yun bersama para dewa dan tentara memasuki kuil yang tingginya 1 juta kaki. Saat pertama kali memikirkan pemuda berjubah emas, kuil 1.000.000 zang berubah menjadi balok perak, yang terserap ke dalam mansetnya. Di dalam kuil, Tan Yun, dengan ekspresi serius, sangat marah sehingga paru-parunya meledak ketika dia mendengar kata-kata pemuda di Jinpao. Pria muda di Jinpao tersenyum pada bawahan di belakangnya, pergi ke kota dan tangkap beberapa wanita cantik untuk tuan muda ini. Bawahan patuh. Salah satu bawahan dengan hormat menerima perintah dan terbang ke kota. Tidak lama kemudian, Tan Yun, yang berada di menara, mendengar tangisan dari dunia luar. Kau bajingan jangan sentuh aku. Kamu binatang. Petik 2 petik 2. Di kuil, Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya merah, dan matanya menunjukkan kemarahan yang mengerikan. Dia melepaskan pengetahuan ilahinya dan menemukan bahwa pemuda berjubah emas itu benar-benar memperkosa 3 wanita di depan umum. Binatang buas. Tan Yun meraung dalam hatinya, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tan Yun tidak tahan untuk melihat lagi, dan menarik kesadarannya. Dalam setengah jam berikutnya, jeritan ketiga wanita itu berhenti, dan mereka dihina sampai mati oleh pemuda jubah emas. Tidak berguna. Tan Yun merasakan kesia-siaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu bahwa dia harus menahan diri, dan membiarkan pemuda berjubah emas mengembalikan penghinaan yang dia derita hari ini. Memikirkan hal ini, Tan Yun memberikan pesan suara kepada para dewa dan tentara, semua orang harus tetap tenang dan mengambil satu langkah pada satu waktu. Di luar aula, setelah pemuda berjubah emas memperkosa dan membunuh 3 wanita, dia membawa ribuan bawahan dan pergi dengan puas. 2 jam kemudian, setelah dipastikan bahwa pemuda Jinpao telah pergi, Yuyan keluar dari gunung Hongmeng Sensan dan kembali ke istana Hongmeng Sen. Memasuki aula konferensi, Yuyan mempersembahkan Dewa Menara Ruang dan Waktu yang luar biasa, dan orang tua Tan Yun, istri, tunangan, dan putri Zhen Ji dan Fang Ziqing melangkah keluar. Yuyan, di mana Yuner? Feng Jingru tampak khawatir, di mana mereka membawa Yuner? Mengapa mereka membawa Yuner pergi? Yuyan maju selangkah, meraih tangan Feng Jingru, dan menghibur, Ibu, Tan Yun, dan 10 miliar prajurit dewa harus dibawa ke alam leluhur tertinggi. Jangan khawatir, Tan Yun banyak akal, bahkan jika hidupnya dalam bahaya, dia pasti akan bisa mengubah bahaya menjadi sia-sia. Feng Jingru merasa sedikit lega setelah mendengarkan kata-kata Yuyan. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sue Zian bertanya pada Liu Shen Wusu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Yuyan menghela nafas, lalu menatap gadis-gadis itu dan berkata, kami benar-benar terlalu lemah di depan musuh. Untuk rencana hari ini, kita hanya bisa berlatih keras dan menunggu suami kembali. Jika suaminya tidak pernah kembali, maka kita akan terbang ke alam leluhur di masa depan untuk menemukan suami dan Subing. Kata-kata Yuyan disetujui oleh para wanita. Seharusnya tidak terlambat, ayo berlatih. Suan Yuan Rou berkata, tidak peduli seberapa banyak kamu memikirkannya sekarang, itu tidak akan membantumu. Hanya dengan memperkuat dirimu sendiri. Juga biarkan Suzhen kembali dari kota Dewa Kekacauan, kita semua mundur.
Setelah beberapa jam, pemuda Jinpao memimpin bawahannya ke kedalaman pegunungan Hongmeng, memecahkan penghalang alam semesta, dan terbang ke celah penghalang gelap seperti celah. Setengah tahun kemudian, semua orang di aula temporal Tan Yun di borgol pemuda jubah emas merasakan getaran hebat di aula. Tan Yun tahu bahwa pemuda berjubah emas yang berkorban ke aula dan melemparkan aula ke tanah, menyebabkan keterkejutan. Sepertinya alam leluhur tertinggi telah tiba. Ketika Tan Yun berbicara kepada puluhan miliar tentara, suara pemuda berjubah emas yang tidak diragukan lagi diperkenalkan di luar menara. Semut dari alam semesta yang lebih rendah, keluar dari tuan muda ini. Ledakan. Setelah pemuda di Jinpao berbicara, pintu istana, yang tingginya beberapa ratus ribu meter, terbuka. Tan Yun memimpin untuk melangkah keluar dari aula, dan tiba-tiba, roh surga dan bumi yang sangat kaya, disertai dengan bau darah yang menyilaukan, memasuki hidungnya. Ketika dia melihat pemandangan di sekitarnya, mata Tan Yun menunjukkan sentuhan keterkejutan. Tan Yun menemukan bahwa dia berada di sebuah alun-alun besar. Alun-alun itu diukir dengan formasi misterius. Dengan pengetahuannya tentang teknik pertempuran, dia tidak tahu formasi apa itu. Di setiap alur susunan, masih ada darah kering, kotak yang sangat besar, begitu banyak alur darah susunan, tanpa darah ratusan juta orang, itu tidak dapat diisi. Selain itu, di tengah alun-alun raksasa, berdiri sebuah altar langsung ke langit. Permukaan altar abu-abu yang mati juga diukir dengan formasi berliku, dan darah di formasi altar belum mengering. Darah mengalir perlahan di sepanjang pola, menuju altar yang dimasukkan ke dalam awan. Selain itu, permukaan altar diukir dengan 4 karakter raksasa, Altar of Bliss. Melihat adegan ini, wajah Tan Yun berubah drastis, dan dia diam-diam berkata, mungkinkah binatang ini menangkap kita untuk pengorbanan darah? Tepat ketika Tan Yun diam-diam berpikir, sebuah suara serak tua datang dari atas altar, Tuan muda, terima kasih banyak. Tidak ada kerja keras. Pria muda berjubah emas tampak mendambakan, Imam besar, Tuan muda ini pergi ke alam semesta yang lebih rendah dan menangkap puluhan miliar semut. Saya ingin tahu apakah bahan pengorbanan darah ini cukup bagi ayah saya untuk dilahirkan kembali. Dari percakapan antara imam besar dan pemuda berjubah emas, Tan Yun mengetahui bahwa imam besar akan membantu ayah dari pemuda berjubah emas untuk terlahir kembali. Cukup sudah cukup. Suara serak imam besar datang dari atas altar. Langsung ke langit. Besar. Pria muda berjubah emas berkata dengan penuh semangat, ketika ayah saya dilahirkan kembali, saya pasti akan membuat benua timur, Nanzu, dan alam ilahi Beizu terlihat bagus pada saat ayah saya dilahirkan kembali. Itulah alam. Imam besar membunyikan niat membunuh di langit, ketika penguasa dilahirkan kembali. Cepat atau lambat, wilayah ilahi Shizuku akan mendominasi dunia leluhur tertinggi di bawah kepemimpinan Sekte Dewa Kebahagiaanku. Iya, pemuda di Jinpao menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan muda akan menangani hal-hal lain terlebih dahulu, dan semut-semut ini akan diserahkan kepada imam besar. Oke, Tuan, pergilah perlahan, kata imam besar yang duduk bersila di puncak altar di lautan awan yang luas. Imam besar berusia sekitar 90 hari, mengenakan jubah hitam legam, dan meskipun duduk bersila, tingginya mencapai 40.000 sang. Tidak ada keraguan bahwa jika imam besar berdiri, tingginya cukup untuk mencapai 100.000 sang. Setelah imam besar melihat pemuda di Jinpao pergi, dia melihat ke bawah ke alun-alun. Kecuali Tan Yun, puluhan miliar prajurit dewa yang sudah gemetar ketakutan, menunjukkan rasa jijik untuk hidup di pupil raksasa keruh. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kemarilah, bawa mereka ke istana kebahagiaan, biarkan semut-semut ini menaiki kebahagiaan, dan dapatkan darah dan jiwa. Itu imam besar. Dengan suara hormat, di atas alun-alun altar kebahagiaan, 3 murid yang mengenakan jubah dewa kebahagiaan dan mencapai ketinggian 10.000 kaki terbang di depan Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa mereka berkata, ikutlah denganku dengan patuh, kamu akan mati dengan nyaman. Intinya, jika tidak, kamu akan mati dengan jelek. Setelah itu, ketiga murid naik ke udara dan terbang ke timur menuju alun-alun altar. Ketiganya hanyalah leluhur dari tingkat kelima. Dengan kekuatan tantangan lompatan katak saya, seharusnya mudah untuk menghadapi mereka, tetapi saya tidak dapat melarikan diri dari dewa kebahagiaan dengan puluhan miliar tentara. Memikirkan hal ini, Tan Yun melayang ke udara dengan puluhan miliar tentara dewa, mengikuti 3 murid dewa kebahagiaan, dan segera mendarat di sebuah istana megah di timur alun-alun altar. Istana ini adalah istana kebahagiaan.
Semua masuk. Setelah ketiga murid itu berteriak, mereka melangkah ke Istana Kebahagiaan. Setelah Tan Yun dan yang lainnya memasuki Hall of Bliss, para dewa dan tentara mempercepat langkah mereka, melampaui Tan Yun, dan mengepung Tan Yun di tengah. Jelas, meskipun mereka tahu bahwa siapapun yang berjalan di depan akan mati lebih cepat, meskipun demikian, mereka masih mengandung ketakutan dan melindungi Tan Yun. Mata Tan Yun sangat tersentuh. Ada alam semesta di Istana Kebahagiaan, dan dunia luar hanya menempati 1 juta kaki, tetapi setelah Tan Yun dan yang lainnya masuk, mereka menemukan bahwa ruang internal telah berkembang puluhan ribu kali, cukup untuk menampung ratusan miliar orang dengan mudah. Ketika Tan Yun dan yang lainnya mengikuti ketiga murid itu ke tengah Bliss Hall, di kedalaman aula, seorang murid yang mencapai ketinggian 10.000 kaki dan memancarkan roh jahat berdiri. Murid Tan Yun menyusut, dan dia menyadari bahwa orang ini adalah lapisan kedua dari ranah kaisar leluhur. Murid, yang penuh amarah, memandang Tan Yun dan semua orang dengan senyum menyeringai, selanjutnya, saya ingin Anda naik ke kebahagiaan. Sebelum Anda mati, ingatlah bahwa nama saya Luolong, hahaha. Begitu tawa itu jatuh, Luolong membuka tangannya yang besar, dan telapak tangannya meledak dengan kekuatan Peng Zudi, menutupi ratusan tentara sihir, dan membawa ratusan dari mereka ke telapak tangannya. Tidak, apa, petik 2 petik 2. Kaca, kaca. Jeritan para dewa dan tentara berhenti tiba-tiba, tetapi telapak tangan kanan Luolong hidup dan mati. Luolong mencengkeram ratusan mayat, membiarkan darah mengalir keluar dari tinjunya. Setelah darah mengalir keluar dari kepalan tangan Luolong, itu tersebar di sebuah kapal besar di bawah. Wow, telapak tangan kanan Luolong mengendur, dan tulang ratusan prajurit dewa berserakan di tanah. Melihat mayat-mayat di tanah, Tan Yun di antara kerumunan memiliki mata yang basah, tinjunya terkepal, dan kemarahan yang tak ada habisnya memenuhi hatinya. Mata para prajurit sihir lainnya dipenuhi dengan air mata. Adegan kejam seperti itu menyebalkan. Namun, Luolong tampak sangat menikmatinya, semut-semut itu benar-benar semut. Dengan sedikit cubitan, mereka semua mati hahaha. Pada saat ini, jiwa ratusan prajurit dewa setelah kematian mereka melayang di aula, menatap Luolong dan mengutuk. Luolong, kamu bajingan, aku katakan, kami tidak takut mati. Cepat atau lambat, kamu akan dihukum. Luolong, binatang buas, tunggu, suatu hari, kamu akan mati ribuan kali lebih tragis daripada kami. Petik 2 petik 2. Menghadapi penghinaan dari kerumunan, Luolong mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Kekuatan leluhur menyapu jiwa-jiwa dan mengumpulkannya ke dalam labu raksasa di sampingnya. Segera, Luolong meraih ratusan tentara ilahi dan menggunakan cara brutal dan tidak manusiawi yang sama untuk membunuh tentara ilahi hidup-hidup dan mengumpulkan darah dan jiwa. Saya tidak tahu kapan, Tan Yun, yang tidak mengatakan apa-apa, sudah menangis seperti semua dewa. Membenci. Dia membenci kekuatannya yang rendah, dan menyaksikan para dewa yang setia padanya terbunuh seperti ini. Menyalahkan diri sendiri, kemarahan, dan ketidakberdayaan memenuhi hati Tan Yun, dan Tan Yun memejamkan mata dan tidak tahan untuk melihat lagi. Pada saat ini, pikiran Tan Yun membunyikan transmisi suara tentara magis. Tuan Hong Mengzuang, Anda harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Tuan leluhurku, hanya jika kamu selamat, kamu bisa membalas dendam. Tuan leluhurku, jangan salahkan dirimu, kami tidak takut mati. Petik 2 petik 2. Mendengar suara para dewa dan tentara, Tan Yun mengepalkan tinjunya, kukunya menembus telapak tangannya, dan darahnya terus berjatuhan di aula. Aku harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Hanya dengan hidup aku bisa membalas dendam. Keinginan Tan Yun untuk bertahan hidup lebih kuat dari sebelumnya. Dalam 1 jam berikutnya, Luolong masih menggunakan metode yang sama untuk membunuh para dewa secara brutal. Hanya dalam 1 jam, jumlah prajurit sihir yang mati di tangannya telah melebihi 100.000. Ketika darah tumpah ke bejana di depan Luolong, Luolong memerintahkan kedua murid untuk membawa bejana keluar dan memberikannya kepada imam besar. Dan Luolong sekali lagi mengorbankan sebotol peralatan dan terus membunuh para dewa. Dou Zuan Xingyi, 3 hari telah berlalu, Hao Yue ada di langit. Jumlah prajurit ilahi yang mati di tangan Luolong telah mencapai 2 juta. Pada saat ini, Luolong memandang ketiga murid di depannya, dan berkata, aku lelah, lihat mereka, aku akan beristirahat selama 1 malam.
Ini saudara. Ketiganya berkata serempak, dengan hormat. Ya, Luolong mengangguk, dan berjalan keluar dari istana kebahagiaan. Melihat kepergian Luolong, mata Tan Yunsing mengungkapkan sentuhan kecemerlangan, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Untuk mencegah Luolong kembali dan kembali, Tan Yun tidak segera melakukannya. Dia menunggu 2 jam lagi, dan memutuskan untuk melakukannya ketika dia yakin Luolong tidak akan kembali lagi. Berdengung. Void bergetar, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan gerbang istana ditutup dengan gemuruh. Semua orang diam. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara ke para prajurit dewa segera terdiam. Tubuh Tiran Hongmeng. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, bentuk tubuhnya meroket ke ketinggian yang sangat tinggi. Ketiga murid itu memandang Tan Yun, yang setinggi mereka, sejenak, dan kemudian tertawa. Apa? Kamu adalah trio kerajaan Raja Leluhur. Mungkinkah kamu tidak bisa melakukannya? Hahaha. Semut, ayolah. Lakukan. Tangan di atas. Tidak. Tan Yun tentu saja tidak akan melakukannya. Meskipun dia bisa membunuh 3 orang, dia ingin menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping, tetapi dia tahu bahwa dia ingin melarikan diri dari sini, bukan membunuh mereka. Jika Anda membunuh 3 orang, Anda hanya bisa melakukannya untuk sementara waktu, dan Anda tidak bisa membalas dendam. Kalian 3 binatang buas, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tan Yun berbisik, tapi suatu hari nanti, aku akan mencabutmu Senzong of Bliss. Mendengar hal itu, ketiga murid itu seolah mendengar lelucon tianda. Salah satu murid tidak ingin melakukan apapun pada Tan Yun, tetapi berkata dengan nada main-main. Idiot, melihat 4 benua dari alam leluhur tinggi, tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkan sekte kebahagiaan ilahiku. Apakah kamu berani mengatakan tanpa rasa malu bahwa kamu ingin menghancurkan Senzongku? Hahaha, pergi ke neraka kamu. Murid tingkat kelima kerajaan leluhur tiba-tiba mengambil langkah dan meninju dada Tan Yun. Mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, sepasang murid raksasa Tan Yun memancarkan cahaya merah misterius, dan ketika murid dan Tan Yun saling memandang, mereka menjadi kusam seperti ayam kayu. Setelah itu, Tan Yun melirik 2 murid lainnya dari tingkat kelima dari alam kaisar leluhur, dan mereka segera tampak kusam. Sejak saat itu, Tan Yun dapat melihat bahwa kekuatan jiwa Raja Leluhur Hongmeng-nya setidaknya sebanding dengan 5 tingkat alam kaisar leluhur. Beri aku 1 set jubahmu, perintah Tan Yun. Ya, salah satu murid memasang cincin leluhur di antara jari-jarinya, dan seberkas cahaya keemasan terbang keluar dan berubah menjadi 1 set jubah emas di tanah di depan Tan Yun. Tan Yun segera mengenakan jubah dengan bordir kata, Elysium, di dadanya, dan segera menjadi wajah muda yang aneh lagi. Tan Yun melihat kembali pada para dewa dan tentara. Melihat mata para dewa dan tentara menunjukkan keinginan untuk hidup, Tan Yun tidak tahu apa yang dia pikirkan dan diam. Setelah waktu yang lama, air mata mengalir di pipi Tan Yun, dan Tan Yun memandang para dewa dan tentara dan berkata, saya juga ingin menempatkan Anda di menara dewa duniawi yang mulia dan membawa Anda pergi. Tapi, maaf, saya tidak bisa melakukan ini, lakukan. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, wajah para dewa berubah. Tuan leluhurku, seorang prajurit sihir berlutut di depan Tan Yun, bingung, mengapa? Kenapa, kamu tidak membawa kami pergi? Kamu benar-benar menanggung hatimu, apakah kita semua mati? Buk buk buk. Pada saat ini, sebagian besar prajurit dewa berlutut menghadap Tan Yun satu demi satu, memohon, Tuan leluhur, tolong bawa kami pergi. Tuan Raja, kami masih ingin hidup. Petik 2. Mendengar kata-kata para prajurit ajaib, Tan Yun mengaburkan pandangannya dengan air mata. Ketika dia hendak berbicara, seorang prajurit ajaib yang tidak berlutut berteriak, bangun. Kamu salah paham Tuan leluhur. Para prajurit yang berlutut bangkit satu demi satu, melihat kembali ke arah para prajurit sihir, wajah mereka bingung. Prajurit ajaib itu berkata, apakah menurutmu Tuan leluhur tidak ingin membawa kita pergi? Bahkan jika dia mau membawa kita untuk melarikan diri, kita tidak bisa pergi. Pikirkan, semuanya, jika kita melarikan diri, kita akan benar-benar membuat marah sekte dewa kebahagiaan, dan hasilnya adalah kekuatan dewa. Sekte kebahagiaan, pergi ke alam semesta kita yang lebih rendah lagi, dan melampiaskan kemarahan kita pada alam dewa Hongmeng, alam dewa kekacauan, dan alam dewa asal. Pada saat itu, anggota keluarga kita akan dibantai,
dan lebih banyak rekan senegaranya akan ditangkap oleh Dewa Kebahagiaan dan dibawa ke sekte sesat ini. Karena itu, kita tidak bisa melarikan diri. Hanya jika nenek moyang kita melarikan diri, bisakah kita membalas dendam kita di masa depan? Apakah Anda mengerti? Mendengar ini, para dewa dan tentara tiba-tiba menyadari, menatap Tan Yun, mereka bersujud satu demi satu, Tuan Raja, kami menyalahkanmu. Tuan leluhurku, lari, semakin jauh kamu pergi, semakin baik, dan kamu akan membalas dendam kami di masa depan. Petik 2. Mendengarkan suara pengertian dari para dewa dan tentara, Tan Yun berkata, bangun. Itu Tuan leluhur. Semua dewa dan tentara bangkit satu demi satu. Langkah Tan Yun selanjutnya menggerakkan ekspresi para dewa dan tentara. Tetapi melihat Tan Yun membungkuk dalam-dalam kepada para dewa dan tentara, dan berkata, saya benar-benar ingin melindungi keselamatan semua orang, tetapi hasil dari kenyataan adalah bahwa saya tidak punya pilihan. Agar alam dewa Hongmeng, alam dewa kekacauan, dan alam dewa asal tidak lagi menderita pembantaian sekte kebahagiaan ilahi, aku hanya bisa meninggalkanmu di sini. Aku, Tan Yun, bersumpah, suatu hari, biarkan semua orang di Shenzong of Bliss dikuburkan untukmu. Semua dewa dan prajurit berkata serempak, Tuan Zuang, kami percaya padamu. Pada saat ini, seorang prajurit ilahi berkata dengan ekspresi cemas, Tuan leluhur, Anda dapat melarikan diri dengan cepat, bawahan Anda khawatir itu akan berubah setelah beberapa saat. Oke, Tan Yun menyeka air mata dari sudut matanya, memandang ketiga murid Dewa Kebahagiaan, dan memerintahkan, setelah Anda memulihkan kewarasan Anda akan lupa bahwa saya ada. Ya, ketiga murid itu tampak bodoh. Tan Yun menunjuk ke salah satu murid dan berkata, pergilah, kamu bawa aku pergi dari Dewa Kebahagiaan. Ya, setelah murid menerima perintah, Tan Yun membuka pintu istana dan mengikuti murid keluar dari Istana Kebahagiaan. Dalam kegelapan, Tan Yun melihat kembali ke Istana Kebahagiaan, dan kemudian mengikuti muridnya ke langit, terbang melintasi langit malam, dan terbang di luar Shenzong of Bliss. Selama penerbangan, Tan Yun merasa bahwa kecepatan penerbangan 10 kali lebih lambat daripada di alam semesta yang lebih rendah. Segera, Tan Yunming menyadari bahwa dia pasti menjadi alasan berada di alam leluhur tertinggi. Dengan kata lain, kepadatan spasial, kekuatan pengikat, dan keteguhan alam leluhur tertinggi jauh melebihi alam semesta yang lebih rendah. Selain itu, selama penerbangan, Tan Yun menyadari ukuran Dewa Kebahagiaan. Setelah terbang selama 3 jam, dia muncul di depan gerbang Gunung Kebahagiaan Shenzong. Murid-murid Sekte Dewa Kebahagiaan yang menjaga gerbang gunung, ketika mereka melihat bahwa Tan Yun juga mengenakan setelan Sekte Dewa Kebahagiaan, mereka membuka formasi penjaga dan membiarkan mereka pergi. Dengan cara ini, Tan Yun mengikuti muridnya dan meninggalkan Sekte Kebahagiaan Ilahi tanpa hambatan, dan muncul di atas pegunungan yang luas dan megah. Pada saat ini, malam telah memudar, dan langit semakin cerah. Ikut denganku, Tan Yun berbisik, menawarkan pedang Excalibur Hongmeng, dan dengan cepat melakukan perjalanan melalui pegunungan, murid itu mengikuti dengan ekspresi kusam. 3 jam kemudian, tengah hari, Tan Yun berhenti terbang dan membuka gua di gunung yang megah dengan pedang. Setelah membawa muridnya ke dalamnya, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang. Tan Yun menatap murid itu, berikan aku cincin leluhurmu. Ya, murid itu melepas cincin leluhur di antara jari-jarinya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun melepaskan indera ilahi ke dalamnya, dan menemukan bahwa ada pedang dengan atribut angin dan guntur di dalamnya, dan dia tidak bisa melihat pangkat pedang. Tan Yun mengorbankan pedangnya dan bertanya, apa peringkat pedang ini? Itu adalah pedang kaisar leluhur yang luar biasa. Murid itu berkata dengan jujur. Bagaimana dengan ini? Tan Yun membalikkan tangannya dan menawarkan sebotol pil. Setelah membukanya, dia menemukan ada 12 pil hijau murni di dalamnya. Samar-samar terlihat bahwa ada janin pil seperti bayi yang meringkuk di dalam pil. Murid itu tampak kusam dan dengan jujur berkata, ini adalah pil kaisar leluhur terbaik. Kemanjuran? Tanya Tan Yun. Murid itu berkata dengan jujur, cocok untuk penggunaan alam kaisar leluhur, mengambil seseorang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi sebesar 40%. Bagaimana dengan yang ini? Tan Yun menawarkan 80 berlian sebening kristal. Ini adalah batu leluhur terbaik. Kata murid itu. Tan Yun tampak bingung, ceritakan semua informasi tentang batu leluhur. Ya,
Murid itu berkata, satu batu leluhur tingkat atas setara dengan 10 batu leluhur tingkat tinggi, sama dengan 100 batu leluhur tingkat menengah dan 1000 batu leluhur tingkat rendah. Batu leluhur mengandung kekuatan leluhur yang kaya, yang dapat digunakan untuk menyerap kultivasi. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan bingung, ceritakan tentang kekuatan leluhur. Murid itu berkata dengan jujur, ada dua produk surga dan bumi untuk budidaya para dewa di alam leluhur tertinggi. Yang pertama disebut esensi spiritual surga dan bumi, yang diberikan kepada para dewa di bawah alam kaisar leluhur untuk melahap kultivasi. Ketika kerajaan leluhur Dzogchen dipromosikan menjadi ratu leluhur, ia akan menelan energi leluhur, produk kedua di dunia, menelan energi leluhur ke dalam kolam spiritual, dan mengubahnya menjadi kekuatan leluhur. Kekuatan Zui beberapa kali lebih kuat dari Divine Power. Setelah mendengar ini, Tan Yun terkejut dan bertanya, saya mendengar di alam semesta yang lebih rendah bahwa kerajaan leluhur hanya mencapai tingkat 9. Bagaimana mungkin ada Dzogchen? Juga, di alam leluhur tertinggi, bayi yang baru lahir juga perlu berlatih, lalu bagaimana mereka memperbaiki kekuatan suci mereka? Murid itu berkata, informasi yang Anda dapatkan sebelumnya salah, dan alam raja leluhur dan di atasnya memiliki kesempurnaan yang luar biasa. Seorang bayi yang baru lahir di alam leluhur tertinggi akan mengembun menjadi dewa dengan sendirinya, dan akan menjadi dewa kelas 1. Mendengar ini, Tan Yun memicu badai di hatinya, dan ranah leluhur tertinggi memang tidak sebanding dengan alam semesta tempat dia berada sebelumnya. Anda harus tahu bahwa di alam semesta yang lebih rendah, setelah dilahirkan, Anda harus terlebih dahulu menjadi seorang beku, dan kemudian mengalami kesengsaraan berkali-kali sebelum Anda dapat berevolusi dan bangkit. Setelah menjadi peri, ratu harus melalui banyak bencana sebelum dia dapat memadatkan ketuhanan menjadi dewa. Tapi bagaimana dengan dunia leluhur tertinggi? Hanya bayi yang lahir dapat memadatkan ketuhanan. Seberapa menakutkan titik awal seperti itu? Mengandung ekspresi kaget, Tan Yun bertanya lagi, siapa nama tuan mudamu? Tuan muda kita bernama Huyan Yingfeng. Huyan Yingfeng, aku ingat kamu. Tan Yun berkata dengan kejam, dan kemudian bertanya, saya mendengar dari Anda sebelumnya bahwa ada 4 benua dan dewa di alam leluhur tertinggi. Katakan padaku pola alam leluhur tertinggi. Iya, murid itu berkata dengan ekspresi membosankan, alam leluhur tertinggi terutama terdiri dari 5 dewa. Mereka adalah alam dewa benua timur, alam dewa benua selatan, alam dewa pulau utara, alam dewa Shizukita, dan alam laut iblis. Pusat alam leluhur tertinggi adalah lautan iblis. Mendengar ini, Tan Yun berkata, apa kekuatan kuat dari 5 dewa? Murid itu berkata, wilayah Dewa Dongzu memiliki dinasti leluhur Dongzu, wilayah Dewa Nanzu memiliki dinasti leluhur Dongzu, domain Dewa Nanzu memiliki dinasti leluhur Nanzu, dan domain Dewa Beizu memiliki dinasti leluhur Beizu. Laut iblis sangat misterius dan menakutkan, aku tidak tahu. Ada 3 kekuatan utama di wilayah ilahi Shizukita, yaitu dinasti leluhur Shizu, Dewa Kebahagiaan dan Kuil Tianmen. Alam dewa 3 benua lainnya, saya hanya tahu 3 dinasti leluhur, kekuatan lain tidak jelas. Tan Yun berkata lagi, seberapa luas kelima dewa itu? Murid itu tanpa sadar tertegun, saya tidak tahu, itu terlalu luas. Memikirkan Sen Subing, yang tidak tahu di mana dia berada, Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata, seberapa luas? Dengan kekuatan 3 kali lipat dari kerajaan raja leluhurku, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang mengelilingi alam dewa Shizu? Murid itu berpikir sejenak dan berkata, setidaknya 30.000 tahun. Apa? 30.000 tahun? Tan Yun terkejut. Dalam hal ini, alam dewa Shizu saja juga 1000 kali lebih besar dari area gabungan alam dewa Hongmeng, alam dewa kekacauan, dan alam dewa asal. Bagaimana Tan Yun tidak terkejut? Yah, itu akan memakan waktu 30.000 tahun. Nada suara murid itu cukup pasti. Mata Tan Yunsing menunjukkan antisipasi yang mendalam, dan dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan gaib memadatkan gambar dari gua. Di layar adalah Sen Subing dan pria parubaya berjubah warna-warni yang membawanya pergi. Apakah Anda mengenal mereka? Saya tidak tahu, kata murid itu. Kamu perhatikan baik-baik. Tan Yun berkata, pria parubaya dengan jubah warna-warni ini adalah pria kuat di alam leluhur tertinggi Anda. Saya tidak tahu, kata murid itu. Mendengar itu, Tan Yun tenggelam dalam hatinya, alam leluhur tertinggi begitu luas, untuk menemukan Sen Subing tidak diragukan lagi adalah jarum di tumpukan jerami.
Tingkatkan kekuatan. Tan Yun berkata dengan tegas, hanya dengan meningkatkan kekuatan, kecepatan terbang dapat ditingkatkan dan waktu untuk menemukan es dapat dipersingkat. Kamu masih bisa memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Memikirkan hal ini, Tan Yun bertanya, mari kita bicara tentang hubungan antara kuil Tianmen, dinasti leluhur Sisu, dan dewa kebahagiaan di wilayah ilahi Sisu. Murid itu berkata dengan jujur, tiga kekuatan besar berdiri di atas satu sama lain, dan mereka tidak cocok dengan api dan air. Kekuatan mana yang paling kuat? Kata Tan Yun. Tidak ada perbedaan yang dibuat. Setelah murid itu berkata, dia berkata, seharusnya sekte kebahagiaan ilahi kita lebih kuat. Berapa banyak murid yang kamu miliki di Divine Bliss? Tanya Tan Yun. Ada lebih dari 3 miliar. Murid itu berkata dengan jujur. Sangat banyak. Hati Tan Yun tenggelam, dan bagaimana alam di alam leluhur tertinggi dibagi. Murid itu berkata dengan jujur, alam yang berurutan adalah alam dewa surgawi, alam semi kudus, alam suci agung, alam raja suci, alam kaisar suci, alam raja dewa, alam surga, alam dewa sang, alam dewa, alam tertinggi, leluhur alam, alam raja leluhur. Di atas raja leluhur adalah negara leluhur, negara leluhur, negara suci leluhur, negara Tao, negara Tao, negara Tao, negara Tao, negara Tao, negara Tao, dan negara Tao. Dikatakan bahwa ada alam besar di atas alam leluhur Dao. Adapun alam apa itu, saya tidak tahu. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengungkapkan pemahamannya dan bertanya, bagaimana cara membagi jajaran senjata ajaib pada leluhur. Murid itu berkata, di atas artefak leluhur adalah artefak leluhur, artefak leluhur, artefak leluhur, artefak Tao, artefak Tao, artefak Raja Tao, artefak Kaisar Tao, artefak Kaisar Tao, artefak Suci Tao, dan artefak leluhur Tao. Setiap grade dibagi menjadi top grade, middle grade, dan low grade. Mendengar ini, Tan Yun berkata, apakah Anda memiliki slip peta giok dari alam leluhur tertinggi? Tidak. Murid itu berkata, hanya peta giok yang tergelincir dari wilayah ilahi Sisu kami. Apakah ini? Tan Yun mengeluarkan slip batu giok dari cincin leluhur. Ya, oke, aku mengerti. Tan Yun bertanya lagi, bagaimana cara meninggalkan alam leluhur tertinggi dan kembali ke alam semesta bawah? Murid itu berkata, hanya sekte kebahagiaan ilahi kita di alam ilahi Sisu yang memiliki senjata leluhur yang membuka penghalang alam semesta dari alam leluhur tinggi. Yang lain tidak dapat meninggalkan alam leluhur tinggi. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, dengan cara ini, pria parubaya berjubah warna-warni yang membawa Su Bing pergi bukan dari wilayah ilahi Sisu. Juga, di alam ilahi Sisu yang luas, hanya sekte kebahagiaan ilahi yang memiliki kemampuan untuk meninggalkan alam leluhur tertinggi dan pergi ke alam semesta yang lebih rendah. Jadi itu juga untuk mengatakan bahwa kekuatan di balik pria parubaya dengan jubah warna-warni tidak boleh sederhana. Memikirkan hal ini, Tan Yun menghadap muridnya dan memerintahkan, setelah kamu kembali ke sekte kebahagiaan ilahi, temukan tempat di mana tidak ada seorang pun, dan bunuh dirimu. Iya, kata murid itu. Tan Yun menahan keinginannya untuk mencabik-cabik muridnya, dan berkata dengan suara berat, keluar dari sini. Setelah mendengarkan, murid itu terbang keluar dari gua. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya dan menariknya ke dalam slip giok peta. Segera, peta wilayah ilahi Sisu yang menyusut muncul di benak Tan Yun. Tan Yun mengetahui dari slip giok peta bahwa di alam dewa Sisu, selain dinasti leluhur Sisu, sekte Elysian, dan kuil Tianmen, ada banyak kekuatan yang kuat. Selain itu, di alam ilahi Sisu yang luas, ada banyak tanah rahasia untuk berburu harta karun, dan dua tanah rahasia paling kuat dikendalikan oleh Dewa Kebahagiaan. Setelah menyingkirkan slip peta giok, mata Tan Yun mengungkapkan keinginan untuk kekuatan yang kuat. Saya ingin menemukan cara untuk memasuki dinasti leluhur Sisu atau kuil Tianmen dan mencari perlindungan. Hanya dengan menerima suaka, saya dapat meningkatkan kekuatan saya dengan kecepatan kultivasi tercepat. Juga, saya harus belajar pil, formasi, senjata, dan jimat. Dengan pemahaman saya tentang 4 seni, selama seseorang mau mengajari saya bisa mempelajari 4 keterampilannya pasti akan maju dengan pesat. Ketika Tan Yun berpikir diam-diam, di pedang pembunuh ilahi di tangannya, dia ingat suara lama Canggu, Tuan, saya minta maaf, pangkat budak tua itu terlalu rendah untuk membantu Anda. Segera,
Suara permintaan maaf dari 11 pedang surgawi Hongmeng seperti Jinni, Musin, dan King Ying terdengar lagi di benaknya. Jinni berkata dengan nada khawatir, "Tuan, peringkat kami sangat rendah, apakah Anda tidak menginginkan kami?" "Ya, Tuan, tolong jangan tinggalkan kami, oke." Suara indah Musin terdengar dari benak Tan Yun lagi. Tan Yun berkata, "Pangkat rendahmu bukan salahmu, itu adalah alasan mengapa keterampilan senjataku terlalu rendah. Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan khawatir, di alam semesta yang lebih rendah, alam semesta akan bergetar karena Anda, dan di alam leluhur tertinggi, itu akan sama. Aku akan pergi dari sini, pergi ke Kuil Tianmen, menjadi murid Kuil Tianmen, memuja yang kuat sebagai guru, mengunjungi Jalan Agung, dan mempelajari 4 keterampilan." Mendengar itu, semua pedang ilahi Hongmeng merasa lega. Tan Yun menyingkirkan pedang dewa pembunuh yang luar biasa, melepaskan tembakan keluar dari gua dan muncul di pegunungan yang luas. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melemparkan pukulan ke langit dengan sekuat tenaga, dan adegan berikutnya membuat wajah Tan Yun terkejut. Berdengung. Tetapi di langit, ada kejutan hebat, dan kehampaan dengan radius 100.000 meter langsung ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Betul sekali. Itu hanya retak, kekosongan tidak rusak. Sungguh kekosongan yang keras. Tan Yun terkejut. Tan Yun yakin bahwa jika dia berada di alam semesta tingkat rendah, pukulan penuhnya sudah cukup untuk menghancurkan bintang fana dan menghancurkan sebuah benua, tetapi di alam leluhur tertinggi, bahkan kekosongan tidak dapat dihancurkan. Terlalu lemah, kekuatanku benar-benar terlalu lemah. Jika pembicaraan diri Tan Yun didengar oleh orang-orang di kerajaan leluhur, dia pasti akan memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Karena bahkan orang-orang dari alam raja leluhur 9 lapis hanya dapat mengguncang kekosongan, dan tidak dapat mengisi kekosongan dengan retakan. Hanya pukulan penuh dari ranah kaisar leluhur dengan 6 tingkat ke atas yang dapat membuat kekosongan ranah leluhur tertinggi penuh dengan retakan. Pada saat ini, Tan Yun sangat menyadari arti sebenarnya dari Jalan Agung. Dia tahu bahwa dia masih memiliki jalan panjang di masa depan. Dan tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan. Hanya jika kekuatannya cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang ingin melindungi, sekte kebahagiaan ilahi dapat dihancurkan dan balas dendam untuk puluhan miliar tentara. Kemarahan, kebencian, dan menjaga kerabat adalah motivasi bagi Tan Yun untuk menjadi lebih kuat. Dalam hati Tan Yun, dia tidak memiliki niat untuk menjadi penguasa alam leluhur tertinggi. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka menikmati kebahagiaan keluarga di alam dewa Hongmeng bersama kerabatnya. Namun, hal-hal menjadi bumerang. Tan Yun melakukan perjalanan melalui pegunungan Shizu yang subur dan menemukan bahwa dunia leluhur tertinggi, apakah itu gunung, bunga, pohon, dan berbagai vegetasi, beberapa kali lebih besar dari alam semesta yang lebih rendah. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Tan Yun masih belum terbang keluar dari pegunungan Shizu. Semut rangkap 3 dari alam raja leluhur, berhenti untuk Laosu. Tiba-tiba, ada teriakan dalam yang tidak diragukan lagi di kehampaan di belakang Tan Yun. Tan Yunjian mengerutkan kening, berhenti terbang, dan memutar bola voli, tetapi melihat 3 pria parubaya yang ganas datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Melihat 3 orang parubaya mengejar dari napasnya, hati Tan Yun bergidik dan menemukan bahwa mereka bertiga berada di lapisan ke-6 alam kaisar leluhur. Tan Yun sekarang tidak tahu seberapa kuat dia untuk melompati tantangan, jadi kecuali dia dipaksa, dia tidak akan pernah bertindak gegabah. "Nak, serahkan semua barangmu, aku bisa menyelamatkanmu untuk tidak mati, kalau tidak." Pria parubaya berkepala itu menatap Tan Yun dengan galak. Tiba-tiba, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, kemarahannya berhenti tiba-tiba, matanya tampak memancarkan ketakutan yang mendalam di dalamnya. Kedua orang di belakangnya memandang Tan Yun sama, dan mereka gemetar ketakutan. Ketiganya berbalik dan ingin melarikan diri. "Kenapa mereka takut padaku?" Tan Yun bingung dan tidak bisa membantah, "Hentikan aku." Mendengar itu, ketiga pria parubaya itu melakukan tendangan voli dan berhenti terbang. Adegan selanjutnya membuat Tan Yun semakin bingung. Tapi itu adalah 3 orang parubaya yang menginjak kehampaan dan berbalik, dan tiba-tiba berlutut ke Tan Yun, dan penampilan dominan mereka sebelumnya menghilang. "Tuanku, tolong jangan ingat kesalahan penjahat itu, dan maafkan kami." "Iya, kami bersujud padamu." Petik 2.
Ketiga pria parubaya itu berlutut di kehampaan dan terus bersujud. Apakah aku begitu menakutkan? Kata Tan Yun. Iya, kepala pria parubaya itu buru-buru mengubah mulutnya, giginya bergetar dan kepalanya ditutupi dengan butiran keringat besar. Tidak, tidak. Kamu tidak menakutkan, penjahat hanya menghormatimu. Berhenti bicara omong kosong, ayo bicara, mengapa menurutmu aku mengerikan? Tan Yun melihat bahwa mereka bertiga memang takut pada dirinya sendiri, suaranya menjadi sedikit dingin. Pria parubaya yang memimpin melihat kata Elysium yang dibordir di dada jubah Tan Yun, dan berkata pelan, karena kamu adalah anggota Shenzong dari Elysium. Tan Yun tiba-tiba menyadari. Wajah Tan Yun tenggelam dan berkata, kamu baru saja menyebut dirimu Lao Su di depanku, kan? Pria parubaya itu sangat ketakutan sehingga dia terus bersujud, aku salah, tolong maafkan penjahat itu. Juga, kamu juga akan merampokku, kan? Tan Yun disurvei. Mendengar ini, ketiganya meminta maaf berulang kali dalam ketakutan dan ketulusan. Yah, aku tidak mempersulitmu. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, serahkan semua barangmu, lalu tampar dirimu 100 kali, lalu keluar. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, suara surga dengan niat membunuh yang tak ada habisnya datang dari langit tiba-tiba, kamu hanya berada di ranah Raja Leluhur, dan seorang murid dari pintu dalam Dewa Kebahagiaan, mengandalkan miliknya, sekte sendiri, di siang bolong. Tangkap, sialan Anda, berdengung. Detik berikutnya, ketika langit bergetar hebat, seberkas cahaya ungu keluar dari lautan awan yang luas, berubah menjadi wanita bertopeng di depan Tan Yun. Wanita itu tinggi dan anggun, kulitnya seperti salju, bahunya dicukur, dan pinggangnya diremas. Sutra hijau seperti air terjun jatuh di bahunya. Meskipun kerudung ungu tipis menutupi wajahnya, dia hanyalah sepasang mata yang indah. Mendebarkan, kata Tianmen, dibordir di dada kiri gaun ungu wanita bertopeng itu. Ketika tiga pria parubaya yang berlutut di kehampaan melihat wanita dengan rok ungu, mata mereka menunjukkan keterkejutan yang tak terbendung. Pria parubaya yang memimpin memeras dua air mata, menunjuk ke arah Tan Yun, dan bersujud ke arah wanita berbaju ungu, senior, tolong. Binatang Dewa Kebahagiaan ini ingin membunuh ketiga saudara kita. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah, kalian bertiga lain-lain. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, wanita berbaju ungu itu mengayunkan lengan giok tanpa tulangnya, dan sesuatu yang membuat Tan Yun ketakutan terjadi. Namun, dia dipenjara oleh kekuatan tak terlihat, tidak hanya tidak dapat bergerak, tetapi juga tidak dapat berbicara. Dan yang mengejutkan Tan Yun adalah dia tidak bisa melihat kultivasi wanita bertopeng dengan rok ungu, yang disebut senior oleh tiga orang parubaya. Wanita berbaju ungu memandang ketiga orang parubaya itu, dan berkata dengan dingin, orang suci dari Dewa Kebahagiaan ini, orang suci ini secara alami akan dibunuh. Ayo pergi. Tiga orang parubaya bersujud dan berkata, terima kasih para senior karena telah menyelamatkan hidup mereka, dan para junior pensiun. Setelah itu, tiga orang parubaya menghilang ke pegunungan megah seperti pelarian. Melihat tiga orang parubaya yang pergi, Tan Yun merasa tertekan, apakah gadis kecil ini sakit? Paman, jika kamu tidak mengerti situasinya, aku akan membiarkan kalian bertiga pergi. Pada saat ini, wanita dengan rok dan topeng ungu menatap Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin. Yang paling dibenci orang suci ini adalah kamu, sampah Dewa Kebahagiaan yang kejam dan tidak manusiawi. Menderita sampai mati. Wanita bertopeng itu membalik tangan gioknya, dan pedang ilahi keluar dari tangannya dan menembus dada Tan Yun. Mata Tan Yun melebar, dan dia ingin menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya, tetapi kepalanya tidak bisa bergerak. Pompa, darah berceceran, tetapi itu adalah seorang wanita bertopeng yang memegang pedang dengan untaian darah, menembus dada Tan Yun, pedang menembus jantung, dan pisau tajam dan sedingin es menusuk berdarah dari belakang. Dengan pedang yang tepat dan kejam, hati Tan Yun berada di tengah, dan hatinya langsung hancur. Patah hati berarti kematian. Pompa, wanita bertopeng itu menghunus pedang ilahi dengan acuh tak acuh, dan hendak menusuk alis Tan Yun, mencoba menghancurkan jiwa Tan Yun. Adegan yang terjadi setelah itu mengejutkan tubuh lembutnya, dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Warna, tapi dia merasakan pembalikan waktu dalam distorsi kekosongan di sekitar Tan Yun, dan dalam sekejap, Tan Yun menjadi sebaik biasanya. Apakah ini waktu legendaris mundur? Wanita bertopeng itu berseru dan berkata,
Kamu hanya murid dalam Dewa Kebahagiaan, bagaimana kamu bisa mengetahui waktu mundur? Bagaimana ini bisa? Hati wanita bertopeng itu mengamuk, dan jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya jika dia terbunuh. Waktu mundur yang legendaris akan muncul di Tan Yun, trio Raja Leluhur. Mendengarkan kata-kata wanita bertopeng itu, Tan Yun bingung. Saya pikir ketika tingkat kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, dia dapat menggunakan waktu untuk mundur, jadi sepertinya tidak. Lalu mengapa saya bisa menggunakannya? Apakah itu karena saya adalah ras dewa kuno yang abadi? Bingung? Bingung, Tan Yun tidak punya pikiran untuk memikirkan hal ini saat ini. Dia takut wanita bertopeng itu akan memberinya pedang yang fatal, dan pada saat itu, dia akan mati. Karena kekuatan magis yang memutar balik waktu, mereka hanya bisa digunakan setahun sekali. Jika mereka dibunuh oleh seorang wanita lagi, konsekuensinya hanya akan menjadi jalan buntu. Memikirkan istrinya yang belum ditemukan, Sen Subing, memikirkan kerabatnya di alam Dewa Hongmeng, Tan Yun yang tidak bergerak, mata wanita bertopeng itu menunjukkan ekspresi memohon. Ini adalah permohonan dari hati. Adalah permohonan yang meyakinkan. Orang suci ini menanyakan sesuatu padamu, jawab. Wanita bertopeng itu memarahi dengan dingin. Kamu telah memenjarakanku, bagaimana aku bisa menjawab? Tan Yun memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Warna memohon di mata Tan Yun Sing menghilang dan berubah menjadi warna polos. Melihat mata Tan Yun, wanita bertopeng itu menyadari bahwa pihak lain dipenjara oleh dirinya sendiri. Dengan jentikan lengan batu gioknya, Tan Yun merasa bahwa kekuatan untuk memenjarakan dirinya telah menghilang. Senior Saintes, jangan marah. Generasi muda bukan hanya bukan murid God of Bliss, tetapi juga memiliki permusuhan dengan God of Bliss. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa. Sofisme. Wanita bertopeng itu berkata dengan dingin, silakan, beritahu orang suci ini, mengapa Anda memutar waktu. Apa yang dikatakan generasi muda itu benar. Tan Yunxing berkata dengan tulus, kembali ke masa lalu adalah kekuatan magis nenek moyang generasi muda. Generasi muda telah mengolahnya. Leluhurku. Gadis bertopeng mengangkat alisnya. Siapa leluhurmu? Generasi muda juga tidak tahu. Tan Yun berpura-pura bingung, generasi muda adalah anak yatim piatu, dan dia tidak tahu identitas leluhurnya. Generasi muda mengolah warisan leluhur yang bersembunyi jauh di dalam ingatan. Dan berhasil. Senior, latihan yang dilakukan oleh junior tidak cocok untuk Anda latih, jika tidak, junior tidak keberatan berbagi latihan dengan Anda. Gadis bertopeng itu berkata dengan dingin, apakah kamu serius? Itu benar. Tan Yun mengangguk berat. Alasan mengapa Tan Yun mengatakan dia yatim piatu, dan tidak mengatakan bahwa dia adalah suku abadi kuno, adalah karena dia tidak tahu detail wanita bertopeng itu. Jika pihak lain memiliki permusuhan dengan suku kuno abadi, maka dia akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Wanita bertopeng itu diam-diam berkata, ada desas-desus bahwa waktu berjalan mundur, dan hanya garis keturunan para dewa kuno abadi yang dapat menggunakannya. Sepertinya dia adalah ras dewa kuno yang abadi. Di masa lalu yang jauh, para dewa kuno abadi mendominasi alam leluhur tertinggi, dan mereka telah bersama-sama dibunuh oleh banyak kekuatan. Saya pikir para dewa kuno abadi telah punah, dan saya tidak pernah berpikir saya akan menemukannya di sini. Dan dia juga murid batin Dewa Kebahagiaan. Karena dia tidak mau mengungkapkan identitasnya, maka saya pikir para dewa kuno abadi dulu baik hati dan benar di masa lalu dan menyelamatkan hidupnya untuk keselamatan empat benua ilahi yang agung dan perbuatan mulia melawan yang kuat di dunia, lautan setan. Memikirkan hal ini, jika wanita bertopeng itu menunjukkan, orang suci ini memberi Anda nasihat, Anda harus mengingatnya. Senior, katamu. Tan Yun dengan hormat menghormati. Wanita bertopeng itu berkata, sebenarnya, saya tahu jika Anda tidak mengatakan identitas Anda. Saya hanya menyarankan Anda, setiap saat, Anda tidak boleh menggunakan waktu mundur, dan sangkar ruang warisan Anda dan sumber cahaya, jika tidak, Anda akan menjadi dalam bahaya. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, siapa kamu dan bagaimana kamu tahu latihanku? Wanita bertopeng itu berkata, kamu benar-benar memiliki garis keturunan dewa kuno abadi, jika tidak, kamu tidak akan dapat kembali ke masa lalu, penjara luar angkasa, sumber cahaya. Pada titik ini, wanita bertopeng itu melirik Tan Yun dengan jijik di matanya, nenek moyangmu dimusnahkan untuk kedamaian alam leluhur tertinggi. Mereka telah membuat prestasi luar biasa dalam pertempuran dan merupakan panutan kita.
Jika mereka berada di roh surga, mengetahui bahwa keturunan mereka akan benar-benar menjadi murid dari sekte kebahagiaan ilahi, mereka pasti akan mati. Mendengar hal itu, Tan Yun bingung. Namun dia yakin wanita di hadapannya pasti tahu secara detail tentang leluhurnya. Tidak, aku harus mencari tahu apa yang terjadi, dan, mungkin aku bisa menyelidiki bagian bawah tubuh Tuan Hongmeng yang ditinggalkan oleh para leluhur. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata, Senior, junior ini benar-benar bukan murid Sensong, aku tidak percaya padamu. Berdengung, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan supernatural, memadatkan gambar memori dari kehampaan. Melalui memori gambar, wanita bertopeng menyadari bahwa dia telah salah paham tentang Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya berangsur-angsur menjadi basah, begitulah yang terjadi. Junior adalah penguasa alam semesta yang lebih rendah, dan secara paksa dibawa ke alam leluhur tertinggi oleh Tuan Muda dari Sekte Dewa Kebahagiaan, Huyan Yingfeng, alam bawah. Bawahan junior dibunuh secara brutal oleh Dewa Sekte Elysium. Generasi muda melarikan diri dengan mengenakan Sekte Senzong dari Elysium dan dirampok oleh 3 bersaudara. Ini adalah bagaimana hal itu terjadi. Mendengar ini, sedikit permintaan maaf muncul di mata wanita bertopeng. Orang suci ini hanya kesalahannya, orang suci ini meminta maaf padamu. Untungnya, kamu adalah keturunan langsung dari Protos kuno abadi, jika tidak, orang suci ini akan benar-benar membunuh wanita yang salah. Setelah mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, ini juga kesalahan generasi muda. Jika generasi muda tidak melepaskan Sekte Dewa Kebahagiaan pada waktunya, hal-hal tidak akan terjadi sekarang. Senior, generasi muda berasal dari alam semesta yang lebih rendah. Saya tidak tahu apa-apa tentang leluhur di alam leluhur tertinggi. Tolong beritahu generasi muda. Ya, wanita bertopeng dalam rok ungu menganggukkan kepalanya, dan dia mendengar suara yang indah, dulu, nenek moyangmu, para dewa kuno yang abadi, menyatukan alam leluhur tertinggi dari Dewa Sisu, Dewa Dongsu, Dewa Beisu, dan alam Dewa Nan. Setelah itu, leluhurmu bertarung dengan iblis di lautan iblis untuk melindungi 4 benua dan para dewa, dan akhirnya kehilangan keduanya. Dalam pertempuran itu, para dewa kuno abadi memiliki 90% korban. Namun, setelah kembali ke alam dewa benua timur, mereka disergap dan akhirnya dimusnahkan. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan berkata, Senior, apakah Anda tahu siapa yang melakukannya? Wanita bertopeng itu berkata, ini adalah 4 kekuatan dinasti leluhur Dongsu, dinasti leluhur Nansu, dinasti leluhur Beisu, dan Dewa Elysium yang telah bekerja melawan leluhur Anda. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, cepat atau lambat, saya akan mencabut keempat kekuatan ini. Semua orang bisa mengatakan hal-hal besar, tetapi saya menyarankan Anda untuk mati. Wanita bertopeng itu berkata, 4 kekuatan kuat itu seperti awan, dan Anda tidak bisa mengguncangnya. Setelah mendengarkan, Tan Yun tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengubur kebenciannya ke lubuk hatinya. Wanita bertopeng itu berkata lagi, oleh karena itu, orang suci ini mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh menggunakan waktu mundur, kandang ruang, dan sumber cahaya sebelum Anda dipaksa untuk melakukannya. Jika tidak, Anda akan terbunuh. Tentu saja Anda dapat menggunakan tubuh Tuan Hongmeng, karena ada banyak jenis ras manusia setinggi puluhan ribu kaki di alam leluhur tertinggi, dan tidak ada yang akan melihat identitas Anda melalui tubuh Tuan Hongmeng. Terima kasih, senior telah memberitahuku, junior menurunkannya. Tan Yun selesai berbicara dan bertanya, senior, apakah Anda tahu leluhur saya, selain tubuh Tuan Hongmeng, kebalikan dari waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya, apalagi latihan, misalnya, tahu formasi pedang, atau taktik pedang. Wanita bertopeng itu berpikir sejenak dan berkata dengan jujur, orang suci ini belum pernah mendengar tentang senior abadi yang jatuh dari para dewa kuno yang tahu formasi pedang dan taktik pedang. Mendengar ini, Tan Yun bingung, karena nenek moyang saya tidak mengerti formasi pedang Hongmeng dan seni pedang Hongmeng, mengapa saya harus mengerti? Tan Yun bingung. Tidak dapat mengetahuinya, Tan Yun meninggalkan kebingungan. Senior, junior ini ingin menanyakan tentang seseorang denganmu. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan supernatural dan memadatkan gambar memori. Dalam gambar adalah pria parubaya berjubah warna-warni yang membawa pergi Sen Subing. Senior, apakah Anda mengenali orang ini? Tan Yun menantikannya. Saya tidak tahu,
kata wanita bertopeng itu. Mendengar ini, mata Tan Yun menunjukkan kehilangan. Oke, orang suci ini harus kembali ke kuil, kamu bisa melakukannya sendiri. Wanita bertopeng itu berkata, dan ketika dia hendak pergi, Tan Yun berkata, "Senior, tunggu sebentar." Hah? Wanita bertopeng mengangkat alisnya. "Senior, bisakah kuil Tianmen merekrut murid?" Tan Yun membungkuk sedikit. "Apakah kamu ingin memuja kuil Tianmenku?" Tanya wanita bertopeng itu. "Ya, senior," kata Tan Yun. Wanita bertopeng itu berkata, "Jumlah murid di kuil Tianmen telah mencapai 2 miliar, dan tidak ada murid yang saat ini direkrut. Adapun kapan harus merekrut, orang suci ini juga tidak jelas." Tan Yun melihat ke depan dan berkata, "Senior, bisakah Anda membantu saya menyembah kuil Tianmen?" Wanita bertopeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu adalah protos kuno abadi. Kamu berada di belakang keluarga terkenal, selain itu, aku hampir membunuhmu secara tidak sengaja sekarang. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tetapi aturan kuil Tianmen seperti gunung. Saya tidak bisa membantu." Junior mengerti. Tan Yun tampak sedih, junior dengan hormat mengirim senior. "Ya." Wanita bertopeng itu mengangguk sedikit dan naik ke udara. Ketika dia baru saja naik ke langit, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tan Yun bertanya, "Tuanku tidak memiliki anak senjata atau anak pil. Jika Anda tertarik pada alkimia dan mau belajar, saya bisa mengajar. Hormat, izinkan saya membuat pengecualian untuk membiarkan Anda memasuki kuil Tianmen." Tan Yun tiba-tiba tersadar, dan anak-anak ayam itu sering mengangguk. Junior bersedia, sangat bersedia. "Jangan terburu-buru untuk setuju." Wanita bertopeng itu berkata, "Tuanku memiliki kepribadian yang aneh. Dia tidak puas dengan Dantong dan Kitong sebelumnya, dan mereka semua diusir dari kuil Tianmen." Tan Yun berkata, "Generasi muda akan melakukan semua yang mereka bisa untuk menyenangkan tuanmu dan melakukan yang terbaik. Yah, karena kamu berkata begitu, orang suci itu akan membantumu sekali." Wanita bertopeng itu berkata lagi, "Tapi kamu harus tahu bahwa kamu masih bukan anggota Istana Ilahi Tianmen jika kamu menjadi anak pil atau anak ki dari murid tuanku. Tidak ada cara untuk berlatih teknik kuil Tianmen. Kecuali jika Anda dapat dikenali oleh tuan saya dapat membantu Anda menjadi murid kuil Tianmen." Pada saat ini, tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, Tan Yun semua setuju, menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Berdengung. Ada kilatan fluoresensi di antara jari-jari wanita bertopeng Qian Qianyu, dan perahu Senzu yang peringkatnya tidak dapat dilihat Tan Yun muncul entah dari mana. Rok wanita bertopeng itu terbang, dan setelah menyapu Senzu, dia berkata, "Ayo juga." "Ini senior." Tan Yun naik ke udara dan terbang dengan mantap ke Senzu. Segera, wanita bertopeng itu mengendarai Senzu dan berlari menjauh dari pegunungan Sisu. Dalam perjalanan, Tan Yun dengan hormat berkata, "Senior, junior ini tidak tahu apa-apa tentang kuil Tianmen, dapatkah Anda menjelaskannya kepada junior?" Wanita bertopeng itu berkata, "Kuil Tianmen adalah kekuatan terbesar ketiga di wilayah Dewa Sisu kecuali dinasti leluhur Sisu dan Sekte Dewa Elysium. Ini adalah gerbang istana yang ingin disembah oleh para dewa wilayah Dewa Sisu. Sekarang jumlah murid telah mencapai 2 miliar, yang dibagi menjadi murid luar, murid dalam, murid elit, murid inti, murid jenius, murid langsung, dan murid suci. Hanya yang luar biasa di alam leluhur yang memenuhi syarat untuk menjadi murid luar kuil Tianmen saya. Alam raja leluhur adalah murid batin. Alam kaisar leluhur adalah murid elit. Alam kaisar leluhur adalah murid inti. Alam Sein leluhur adalah murid jenius. Tao Renjing adalah murid langsung. Tao Senjing adalah murid suci." Mendengar ini, Tan Yun memandang wanita bertopeng itu, mata berbintang mengungkapkan warna yang mengejutkan, "Senior, kamu adalah orang suci, apakah kamu seorang murid suci, orang yang kuat di alam Tao?" "Iya." Ketika wanita bertopeng itu menjawab, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ada sentuhan kesepian di matanya yang indah, dan kemudian dia berbalik dan masuk ke kamar kerja di Sensu. Tan Yun dengan jelas menangkap kilatan kesepian di matanya, dan berkata, pada dirinya sendiri, karena ada murid suci di kuil Tianmen, maka dikatakan bahwa orang suci itu jauh lebih dari dia. Dan statusnya di Santo tidak tinggi. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, Tan Yun tidak memikirkannya lagi. Dia melihat ke langit, dan pupil bintangnya menunjukkan harapan yang dalam. Pada saat ini,
Tan Yun memutuskan untuk tinggal di kuil Tianmen dan mempelajari alkimia dan artefak yang sangat indah. Jika memungkinkan, Tan Yun masih ingin mempelajari jimat dan dua formasi. Tan Yun tahu bahwa hanya ketika dia menjadi cukup kuat, dia dapat menemukan Sen Subing dan membawanya pergi. Hanya jika Anda cukup kuat, Anda dapat membalas puluhan miliar tentara yang telah dibunuh secara brutal, dan membunuh Dewa Kebahagiaan. Hanya untuk membalas para leluhur dan mencabut leluhur Dongzhu, leluhur Nanzhu, dan leluhur Beizhu. 3 tahun kemudian, pada akhir jam persatuan, matahari terbenam di barat. Di ujung timur laut domain Dewa Shizu, ada laut biru yang tak berujung. Laut ini adalah wilayah laut terbesar di alam Dewa Shizu, Laut Dewa Shizu. Di atas laut, langit dan bumi serta kabut dan awan saling terkait, membuat Shizu Senhai yang luas ini semakin indah. Berdengung. Sementara kekosongan bergetar, Senzu berlayar ke langit di atas laut dan menuju ke kedalaman. Tan Yun berdiri dengan tenang di tepi Senzu, melihat ke bawah ke laut di bawah, dengan pemikiran mendalam di pupil bintangnya. Dia memikirkan istrinya, Sen Subing, yang tidak tahu di mana dia berada, dan juga istri dan tunangannya yang masih berada di alam semesta yang lebih rendah. Dalam 3 tahun terakhir, wanita bertopeng dengan rok ungu telah tinggal di ruang pelatihan di Senzu, dan Tan Yun dan Qi tidak banyak bicara. Jika Anda bepergian selama 20 hari lagi, Anda akan tiba di Tianmen Sendao di pusat Senhai, di mana gerbang kuil Tianmen berada. Pada saat ini, di ruang budidaya berdebu selama 3 tahun, suara alam keluar, dan wanita bertopeng dengan rok ungu melangkah keluar selangkah demi selangkah. Saya telah melihat Senior Sein. Tan Yun berbalik dan membungkuk ke arah wanita bertopeng dengan rok ungu. Ya, wanita bertopeng itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Siapa namamu?" Tan Yun yang lebih muda. Tan Yun berkata dengan jujur. Wanita bertopeng itu menatap Tan Yun, berpikir, jika orang suci ini tidak salah, kamu harus menyamar, kan? Ya, senior. Ketika Tan Yun berbicara, dia mengangkat teknik penyamaran, dan segera menunjukkan wajah tampan. Ini terlihat sedikit heroik. Wanita bertopeng itu memandang Tan Yun, dan setelah diam-diam berpikir, lengan gioknya yang lembut tanpa tulang menjentikkan ringan, dan seberkas cahaya perak terbang ke arah Tan Yun, berubah menjadi kekosongan di depan Tan Yun. Sepotong giok slip. Wanita bertopeng itu berbisik, ini adalah aturan kuil Tianmen. Anda harus menuliskannya dengan baik dan tidak melanggarnya. Junior, ingat. Tan Yun mengambil slip batu giok dengan kedua tangan, melepaskan kesadaran ilahi ke dalamnya, dan mulai mematuhi aturan kuil Tianmen. Setelah Tan Yun membaca aturan istana Tianmen tanpa lupa, dia sangat jijik dengan salah satunya. Aturan istana adalah bahwa jika murid luar melanggar aturan istana, murid dalam dapat mengeksekusi murid luar secara pribadi, dan hanya perlu melaporkannya. Demikian pula, jika murid dalam melanggar aturan istana, murid elit juga dapat memotong terlebih dahulu dan kemudian bermain. Tan Yun merasa jijik karena, dengan cara ini, seseorang bisa menggunakan aturan untuk membunuh. Junior menuliskannya. Tan Yun memegang slip giok di kedua tangan, mendatangi wanita bertopeng, dan menyerahkan slip giok kepada wanita bertopeng dengan hormat. Ya, setelah wanita bertopeng menerima slip batu giok, dia berkata lagi. Tan Yun, di kuil Tianmen, ada beberapa murid yang adalah murid tukang. Murid-murid ini bertanggung jawab untuk menambang tambang leluhur, mengolah obat magis, dan sebagainya. Karena kamu paling-paling hanya anak instrumen tuanku dan Dantong, kamu bahkan tidak bisa dihitung sebagai murid tukang. Namun, kamu tunduk pada aturan istana. Apakah kamu mengerti maksudku? Junior mengerti. Tan Yun berkata, maksudmu jika junior melanggar aturan istana, tukang juga bisa membunuh juniornya. Ya, wanita bertopeng itu menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu harus ingat, terutama setelah kamu memasuki kuil Tianmen, kamu tidak boleh mencuri teknik apapun dari kuil Tianmen. Jika kamu mencurinya, kamu akan dihukum mati. Junior merekamnya. Tan Yun berkata, terima kasih, Senior Sein untuk pengingatmu. Dou Zuan Xingyi, 20 hari telah berlalu. Wanita bertopeng mengendarai Senzu dan membawa Tan Yun ke langit di atas pulau Tianmensen. Tan Yun melihat ke bawah dan menemukan bahwa pulau Tianmensen sangat luas, dan pulau itu ada hubungannya dengan gunung, sungai, dan danau. Di kedalaman pulau Tianmensen, pegunungan yang berkelok-kelok dan menjulang tinggi seperti punggung naga raksasa, yang cukup mengejutkan. Tan Yun memalingkan muka, samar-samar terlihat,
sebuah monumen besar berdiri di atas gunung suci di kedalaman Gunung Suci Tianmen. Di monumen yang menjulang tinggi, ada 4 karakter besar, kuil Tianmen. Wanita bertopeng itu mengendarai Shenzhou ke langit di atas Pulau Dewa Tianmen dengan kecepatan tinggi, dan segera terbang ke puncak Gunung Dewa Tianmen. Saya telah melihat orang suci. 2 murid luar dari alam dewa leluhur yang menjaga gerbang gunung membungkuk dalam-dalam ke arah wanita bertopeng, dan mata mereka menunjukkan kekaguman dari lubuk hati mereka. Ya, wanita bertopeng itu membalik tangan gioknya dan mengorbankan sebuah token. Segera, tirai cahaya kabur keluar dari token, menutupi kekosongan radius 1.000.000 kaki. Berdengung. Ketika kehampaan itu seperti riak air, kehampaan yang diselimuti oleh tirai cahaya berkabut muncul sebuah koridor ruang waktu dengan diameter 1.000.000 kaki. Ikut dengan orang suci ini. Wanita bertopeng itu menyapa Tan Yun, lalu menyingkirkan Shenzhou dan berjalan dalam kehampaan, melangkah ke koridor ruang dan waktu. Itu orang suci. Tan Yun mengikuti, dan saat dia memasuki koridor, dia merasakan aura menakutkan, menyebar keluar dari dinding koridor besar, mengunci dirinya sendiri. Sepertinya Daneng telah mengerahkan formasi ofensif yang sangat kuat di terowongan ini, tetapi aura dari formasi itu sangat menakutkan. Tan Yun diam-diam berkata, mengikuti wanita bertopeng ke dalam terowongan setelah 30.000 sen, tiba di ujung terowongan. Mulailah. Ketika suara indah wanita bertopeng itu terdengar, tirai cahaya terpancar lagi dari token di tangannya. Segera, sebuah gerbang surgawi kuno muncul di dinding di ujung terowongan. Gerbang para dewa setinggi 1.000.000 kaki, dan sebuah totem besar binatang itu diukir di atasnya. Ledakan. Pada saat gerbang dibuka, seekor paus yang menelan kekuatan seperti bulan menyelimuti Tan Yun dan Tan Yun. Tan Yun hanya merasakan langit dan bumi berputar. Kemudian, penglihatannya berubah dan dia mendapati dirinya dan wanita bertopeng itu dalam mimpi seperti mimpi langit berbintang. Di langit berbintang yang luas, Tan Yun melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Tapi aku melihat naga bercakar 9 dan burung phoenix terbang tinggi di langit berbintang yang cerah. Selain itu, ada raksasa lain dengan bentuk aneh dan tidak ada nama yang berlarian liar di langit berbintang. Selain itu, di setiap bintang, sebuah istana megah dibangun. Apa yang membuat Tan Yun semakin terkejut dan bersemangat, adalah dia menemukan bahwa langit dan bumi di kuil Tianmen sangat kaya. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, gadis suci, seberapa kaya roh surga dan bumi di kuil Tianmen daripada dunia luar? Suara wanita bertopeng itu masih dingin dan menyenangkan, tidak hanya roh surga dan bumi di kuil Tianmen 1000 kali lebih kaya daripada dunia luar, bahkan energi leluhur surga dan bumi 100 kali lebih kaya daripada dunia luar. Ketika Anda dipromosikan ke ranah kaisar leluhur suatu hari nanti, Anda dapat merasakan keberadaan energi leluhur surga dan bumi. Juga, selanjutnya, orang suci ini akan memberitahu Anda tentang distribusi kekuatan kuil Tianmen, yang harus Anda ingat. Tan Yun membungkuk sedikit, Sage, tolong bicara. Setelah sentuhan kesedihan di matanya yang indah, wanita bertopeng itu kembali normal, menjelaskan, kuil Tianmen dibagi menjadi 3 wilayah bintang surgawi. Ini adalah 4 area bintang pil, arai, ki, dan talisman, bidang bintang manusia, dan bidang bintang orc. Di wilayah bintang orc, sampai ke murid tukang, hingga tetua bijak, tidak ada dari mereka yang manusia. Dari wilayah bintang manusia hingga murid tukang, dan hingga sage tertinggi, mereka semua adalah manusia. 2 wilayah bintang sama-sama kuat, dan mereka tidak saling menerima. Selanjutnya, penguasa istana surgawi kita adalah ras manusia, dan wakil raja adalah binatang buas. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, gadis suci, bagaimana dengan medan bintang 4 kekuatan kita?